Halo penikmat film, setelah membahas beberapa film yang bertemakan peperangan, kali ini Mimin ingin membahas sebuah film yang bertemakan kehidupan, di mana film ini mengajarkan makna pantang menyerah dalam bertahan hidup, yang disutradarai oleh Craig McLean, di mana dirilis pada tahun 2017 lalu, yaitu Jungle. Film Jungle merupakan film yang diambil dari kisah nyata perjalanan sang petualang yang menjelajahi hutan Amazon pada tahun 1981 bernama Yossi Gisberg, di mana diperankan oleh Daniel Radcliffe, artis yang pernah membintangi film Harry Potter dan Now You See Me, dan kedua temannya bernama Kevin yang diperankan oleh Alec Russell dan Marcus yang diperankan oleh Joel Jackson. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas film ini. Tapi Mimin minta bantuan kepada kalian agar menghitamkan tombol subscribe dan like yang ada di video ini, sehingga channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, Mimin peringatkan juga jika konten ini 100% spoiler bagi yang belum menonton filmnya. Tapi jika kalian tetap ingin menonton, it's okay. Langsung saja, let's rewatch this video with me in channel About Life. Zombie Apocalypse. Film ini dibuka dengan scenes yang menampilkan pertemuan antara Yossi dan Marcus ketika hendak menaiki kapal menuju Bolivia. Yossi membantu Marcus untuk mengangkat tas miliknya karena Marcus hampir tertinggal oleh kapal. Setelah Marcus naik, kapal pun berangkat menuju Bolivia. Sesampainya di Bolivia, Marcus bertemu dengan sahabatnya yaitu Kevin. Marcus menyapa Kevin yang sedang melakukan pemotretan. Kevin pun merasa heran karena dapat bertemu dengan Marcus di Bolivia. Malam hari pun tiba. Mereka bertiga saling bercerita satu sama lain agar lebih mengenal. Di sela-sela Yossi dan Kevin sedang asik bercerita, tiba-tiba ada seorang wanita dan mengajak Yossi untuk minum-minum. Akhirnya mereka pun melakukan. Scenes berganti saat Yossi hendak menemui Kevin dan Marcus. Yossi diikuti oleh Carl. Carl menceritakan mengenai hal-hal yang menyangkut hutan. Akhirnya Yossi menemui Kevin dan Marcus untuk mengajak mereka ikut berpetualang dan meminta mereka menemui Carl. Akhirnya mereka menemui Carl dan Carl menjelaskan jalur perjalanan yang akan ditempuh. Setelah menemui Carl, mereka pun saling berunding hingga semua setuju. Akhirnya mereka berempat berangkat menggunakan pesawat kecil menuju hutan rimba Madidi, wisata Amazon di Bolivia. Perjalanan pun dimulai. Mereka merasa senang ketika sampai di hutan Madidi dan Carl menceritakan menyangkut hutan. Tak terasa malam pun tiba. Saat mereka sedang asik-asiknya tidur malam, tiba-tiba ada yang hinggap di wajah Marcus hingga membangunkan semuanya. Ternyata itu hanyalah kupu-kupu. Singkat cerita, mereka sudah berjalan beberapa hari. Tiba-tiba Carl menghilang. Terjadilah perdebatan antara Marcus dan Kevin karena Marcus takut tersesat. Saat mereka berdebat, dedaunan bergoyang layaknya ada seekor harimau. Ternyata itu adalah kerbau milik penduduk Asar Yamas. Mereka pun bertemu dengan Carl kembali. Ternyata dia sudah ada di depan di dekat dengan penduduk Asar Yamas. Malam hari pun tiba. Mereka bersenang-senang bersama para penduduk Asar Yamas dan mereka beristirahat hingga menjelang sore hari. Kemudian sore harinya mereka pun berangkat kembali.
Dalam perjalanan, Carl menembak seekor monyet untuk dijadikan makan malam. Akhirnya monyet pun dipanggang dan dimakan oleh mereka. Namun Markus merasa jijik dan tidak mau makan. Perjalanan pun berlanjut kembali. Tiba-tiba Markus terjatuh. Ternyata kakinya terluka parah dan sakit. Kevin dan Yoshi berpikir jika Markus menghambat perjalanan mereka. Malamnya pun mereka memberitahukan ke Markus. Markus merasa sangat-sangat sedih. Siang harinya terjadilah perdebatan antara mereka berempat. Apakah akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Asar Yamas? Kevin pun memberikan ide untuk melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai. 3 dan 1 menyetujui ide Kevin. Akhirnya mereka pun berangkat dengan rakit. Saat di tengah-tengah sungai, mereka menemui arus yang jeram. Terjadilah perdebatan antara Kevin dan Carl di atas rakit, dan Kevin meminta untuk menempikan rakitnya. Terjadilah perdebatan kembali, dan Carl pun pergi dengan beralasan berburu. Scenes beralih saat akan melanjutkan perjalanan. Terjadi perpecahan kelompok karena Carl tidak mau ikut dengan mereka. Carl lebih memilih berjalan daripada menaiki rakit. Yoshi pun berunding dengan Kevin dan Markus. Siapa yang akan ikut Carl dan siapa yang ikut Kevin? Akhirnya Markus lebih memilih ikut Carl berjalan kaki menelusuri hutan, dan Yoshi ikut Kevin menggunakan rakit. Mereka pun berangkat. Saat di tengah-tengah sungai, tiba-tiba ada arus yang sangat deras hingga mengakibatkan rakit yang dinaiki Kevin dan Yoshi tersangkut di batu yang berada di tengah sungai. Kevin memberanikan diri untuk menuju ke tepi agar dapat mengambil sebatang kayu untuk menolong Yoshi. Saat Kevin meminta Yoshi untuk melemparkan golok naas, Yoshi justru terbawa arus. Yoshi pun berhasil menepi dan selamat, kemudian langsung memanjat sebuah tebing. Singkat cerita, Yoshi melihat ransel miliknya di sungai dan dia mencoba untuk mengambilnya. Akhirnya Yoshi berhasil mendapatkan ranselnya. Setelah mendapatkan ransel, Yoshi hanya berdiam diri di pinggir sungai dan Yoshi menggambar sebuah peta dan melemparkan ke sungai bersama pakaiannya. Dia berharap ada orang yang menolongnya. Setelah itu hari berganti. Yoshi mencoba bertahan hidup dengan membunuh seekor ular untuk dijadikan santapan. Malam pun tiba, Yoshi pun tidur dan dia mulai bermimpi mengenai hal-hal yang dilakukannya sebelum ke hutan hingga menjelang pagi hari. Kemudian Yoshi meneruskan perjalanan menuju Rarenburg. Saat Yoshi beristirahat, dia merasakan kepalanya terasa sakit, namun Yoshi mengabaikan. Malam pun tiba. Saat Yoshi tidur, dia berhalusinasi mengenai Markus. Namun saat dia mengarahkan cahaya, ternyata Markus hilang. Ketika dia hendak akan tidur kembali, tiba-tiba datang seekor harimau. Yoshi pun menggunakan gas dengan api untuk mengusirnya. Akhirnya Yoshi dapat tertidur dengan nyenyak. Namun saat Yoshi bangun, kepala Yoshi yang benjol terasa amat sangat sakit dan Yoshi pun membedah kepalanya. Ternyata ada parasit di kepalanya. Setelah membuang parasit, Yoshi melanjutkan perjalanan dan dia menemukan sebuah pohon yang terpotong. Sontak dia berteriak dan mencari apakah ada orang di sekitar. Sampai akhirnya dia menemukan 2 butir telur dan dia memakannya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan hingga menemukan bekas pemukiman yang sudah hancur. Dia pun termenung. Malam pun tiba. Yoshi membuka peta untuk mengetahui seberapa jauh perjalanannya.
Kemudian dia membuka sepatunya yang ternyata kaki miliknya sudah terluka parah. Dan dia merasa jika dia terkena karma akibat dia menyalahkan Markus. Dia pun menangis. Hari pun berganti. Dia meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan Yoshi menemukan sebuah jejak sepatu. Yoshi mengira itu adalah jejak Kevin. Ternyata itu adalah jejak kakinya sendiri yang menandakan jika dia sudah tersesat. Dia pun merasa sangat kesal dan Yoshi meneruskan perjalanan hingga menjelang malam hari. Dan pada malam hari hujan turun sangat deras. Yoshi pun menggunakan mantel hujannya sembari dia tidur. Di bawah curahnya air hujan dia mulai bermimpi kenangannya. Dan dia terbangun ketika air sudah mencapai tempat tidur Yoshi. Scene beralih kepada Kevin. Kevin ditemukan warga di pinggir sungai dan dia terselamatkan dan sampai di Rarenbach. Dia pun menemui Kap Armando untuk meminta mencari Yoshi. Akhirnya Kevin berangkat mencari menggunakan pesawat kecil. Naasnya Kevin tidak melihat keberadaan Yoshi yang sedang menenteng kain warna merah. Karena pencarian pertama Kevin gagal, dia kembali menemui Kapten Armando dan meminta untuk mencarinya kembali. Tapi tak diizinkan hingga akhirnya Kevin disarankan untuk menemui seseorang yang sangat hafal dengan sungai Tuichi bernama Tuan Tico. Tuan Tico sempat menolak karena jika orang asing tersesat di hutan tersebut maka dipastikan tidak selamat. Tapi Kevin tetap ngotot sampai dia berniat ingin membeli kapal milik Tuan Tico. Tuan Tico pun tertawa dan akhirnya dia mau membantunya. Scenes beralih ke Yoshi. Di perjalanan dia melihat seorang wanita layaknya Tarzan dan dia melakukan perjalanan bersamanya. Namun tak disangka saat malam hari ketika mereka tidur sang wanita menghilang. Menurut Mimin ini adalah halusinasi dari Yoshi atau bisa juga hantu penjaga hutan. Pagi hari pun datang, Yoshi melanjutkan perjalanan. Naas di tengah perjalanan Yoshi masuk ke lumpur hidup. Yoshi pun berusaha keras untuk keluar dari lumpur tersebut. Akhirnya Yoshi dapat keluar dengan bermodalkan sebuah ranting dari tanaman di sekitar. Setelah keluar dari lumpur, dia melumuri tubuhnya dengan semut api agar dia tidak sampai pingsan dan adrenalin dalam tubuhnya terpicu. Dia pun langsung berlari menuju tepi sungai. Malam harinya Yoshi ingin membunuh seekor kura-kura, namun dia tidak jadi. Justru Yoshi berbicara dengan kura-kura. Scenes beralih saat pagi hari di mana Kevin dan Tuan Tico dalam perjalanan mencari Yoshi. Namun mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk keberadaan Yoshi. Ketika mereka hendak pergi, Yoshi terbangun dan mengejar mereka. Beruntung sekali Kevin melihat ke belakang dan menemukan keberadaan Yoshi. Jika tidak, kesempatan Yoshi terselamatkan tidak ada. Film pun ditutup dengan scenes di mana Yoshi sudah berada di Rarenbach dan para warga memberikan selamat kepadanya.
Sedikit review dari Mimin, cerita Jungle ini benar-benar menampilkan sebuah adegan yang sangat sedih, di mana di film ini mengajarkan kita bahwa kita patut pantang menyerah dan terus bertahan hidup. Di film ini pun jika kalian meresapi setiap adegan yang ada, kalian akan benar-benar merasa terharu, bahkan akan ikut menangis seperti Mimin yang merasakan betapa sedihnya jika di posisi Markus yang akan ditinggalkan oleh temannya, dan di posisi Yoshi yang mengalami berbagai kejadian. Film ini diambil dari kisah nyata di mana yang selamat hanya Yoshi dan Kevin, sedangkan Markus dan Carl dinyatakan hilang. Dan ternyata terkuak sebuah fakta bahwa Carl adalah seorang buronan yang pernah dengan sengaja menyesatkan turis juga. Dan ini adalah foto dari Yoshi, Gisbert, Kevin, Markus, dan Carl. Cukup itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Jika kalian menyukai film ini, bantu Mimin dengan klik tombol like dan subscribe ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Dan Mimin ucapkan terima kasih. See you next video.